Saat Wang Lin menarik napas, bintang ungu itu bergetar dan menyerbu ke arahnya. Sama seperti itu akan dimakan oleh Wang Lin, Mungazer mengeluarkan raungan. Kemudian aura dewa kuno yang sangat kuat meledak dari Mungazer. Pada saat yang sama, Yimuzi dan Wudoken mengungkapkan cahaya aneh di matanya, dan mereka berdua menyerang bintang ungu. Namun mereka berdua telah menggunakan banyak energi asal dalam pertempuran terakhir, sehingga tingkat kultivasi mereka turun ke Nirvana Scryer. Keduanya dengan cepat menyerang bintang ungu dari dua sudut yang berbeda. Ada sedikit kegilaan di dalam mata Wang Lin. Saat keduanya mendekat, suara letupan datang dari tubuhnya dan dia tumbuh 1 kali lipat dan langsung menelan bintang. Saat dia melahap bintang, Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan meledak dari tubuhnya. Setelah kekuatan meledak di tubuhnya, dia mundur. Aura bergerak baik di dalam maupun di luar tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Dia merasa semua yang ada di hadapannya akan hancur jika dia hanya meninju. Dia tertawa dan tubuhnya mengalami perubahan saat dia mundur. Suara letupan datang dari tubuhnya dan dia menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Aura yang sangat kuat mengisi kekosongan. Bintang dewa kuno yang tersembunyi antara alis Wang Lin memadat dan 3,5 bintang sebelumnya segera menjadi 4 bintang. Ini adalah 4 bintang sungguhan. Dewa kuno bintang 4 dari garis keturunan kerajaan dengan warisan dari Tusi. Ini berbeda dari dewa kuno bintang 4 biasa. Suara-suara bermunculan di dalam tubuh Wang Lin menjadi lebih kuat dan dia langsung tumbuh sampai sekitar 1000 kaki. Aura yang kuat menyebar. Mata Yimuzi dan Wudoken menyusut saat menatap Wang Lin. Wang Lin mengepalkan tinjunya dan tertawa. Perasaan mengendalikan dunia memberinya rasa percaya diri. Pada saat ini, dia berbalik dan tubuhnya yang raksasa bergerak melewati Yimuzi dan Wudoken. Dia menyerbu langsung ke naga emas yang menatap semua ini dengan tercengang. Naga emas telah terluka beberapa kali dan telah menggunakan banyak mantra. Selain itu sejumlah besar energi asalnya telah disegel, sehingga jumlah daya yang dia dapat tunjukkan telah turun langsung ke Nirvana Scryer tahap awal. Melihat tubuh Wang Lin setinggi 1000 kaki yang datang padanya, naga emas dengan cepat menyusut kembali menjadi orang berjubah naga. Dia kemudian mundur sementara tangannya membentuk segel, menyebabkan 5 jimat di sekitar kepalanya berputar dengan cepat, dan dia berteriak, api racun. Setelah dia berbicara, salah satu jimat di atas kepalanya mulai terbakar. Api hijau berisi tembakan racun yang kuat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berbeda. Saat ini dia bukan lagi seorang kultivator melainkan dewa kuno, yang telah memperoleh warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Dewa kuno kerajaan bintang 4. Meskipun kekuatan avatar Wang Lin disegel dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewa kunonya, dewa kuno bintang 4 cukup kuat untuk membunuh naga emas ini. Api racun mengandung racun yang mematikan bagi para kultivator tetapi tidak berarti bagi dewa kuno. Saat Wang Lin mendekat, tinju raksasanya hancur. Ledakan sonik terjadi dan pukulan itu menciptakan embusan angin. Saat api hijau tiba, itu padam. Sejumlah besar asap hijau muncul dan didorong kembali ke pria berjubah naga. Ekspresi pria parubaya berjubah naga itu berubah, dan membentuk segel dan dia berteriak, air penghormatan, logam rusak, hukuman kayu, bumi terkubur. Saat dia meraung, 5 jimat di atas kepalanya semua bersinar dan bergerak tanpa angin. Lalu laut biru muncul dan menabrak Wang Lin. Laut ini adalah air penghormatan, dan membawa kekuatan pasukan, tiba dengan raungan. Namun itu tidak bisa menghentikan tinju dewa kuno bintang 4 Wang Lin. Begitu laut tiba, air itu jatuh ke air yang tak terhitung dan didorong kembali. Laut ini memang memiliki kekuatan pasukan, tetapi pukulan Wang Lin beberapa kali lebih kuat. Saat air penghormatan hancur, ada kilatan emas saat pedang yang dibentuk oleh sisik naga melesat ke arah Wang Lin. Tinjunya mendarat dan dengan keras pedang sisik naga bergetar. Itu mulai retak di ujung, seolah-olah ada kekuatan yang mengelupas semua sisik naga. Setelah pedang skala naga, sebuah balok hitam mengikuti setelahnya. Kayu besar ini mengeluarkan aroma darah dan memiliki jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Saat tangisan sedih bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin. Setelah hukuman kayu, sejumlah besar tanah hitam membentuk badai hitam yang menimpa Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih acuh tak acuh, dan tangannya mendarat di kayu penghukuman. Kayu itu terbelah dua dan tidak bisa menghentikan tinjunya sedikit pun. Badai hitam yang terbentuk oleh tanah hitam itu, runtuh saat kayu itu terbelah dua. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan dari tubuh dewa kuno kerajaan bintang 4 Wang Lin. Setelah menghancurkan 5 elemen, pukulan ini mendarat langsung pada pria berjubah naga. Ada ledakan yang mengguncang saat pria berjubah naga itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Semua ini terjadi cepat. Dari pandangan Yimuzi dan lainnya, tubuh raksasa Wang Lin telah mengambil langkah, melemparkan pukulan, dan pria berjubah naga itu terbentur ke belakang. Suara letupan datang dari dalam pria berjubah naga, dan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Jika mereka berada di luar dan kultivasinya tidak disegel, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melukainya. Namun di sini Wang Lin memiliki semua keunggulan. Pria berjubah naga ini sebagian besar kultivasinya tersegel, jadi ia harus mundur. Mata Wang Lin acuh tak acuh saat dia bergerak maju dan menendang dengan kakinya.
Wajah pria berjubah naga itu pucat. Keengganan memenuhi matanya saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan 5 elemen." Setelah dia berbicara, 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan aura dari 5 elemen muncul dan membentuk mahkota ilusi. Kemudian kekuatan 5 elemen menembak Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan mengulurkan tangan. Meskipun tubuhnya telah tumbuh, tasnya masih ada. Meskipun sangat kecil dibandingkan dengan tubuhnya, ia masih bisa membukanya. Setelah dia mencapai ke arah itu, sebuah mahkota muncul di tangan Wang Lin. Saat mahkota muncul, ekspresi pria berjubah naga itu sangat berubah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, "Mahkota 5 elemen Santo Naga. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Itu bahkan memiliki jiwa." Pria berjubah naga itu bingung saat dia menyerah pada mantranya dan mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token kayu dan langsung menghancurkannya. Token kayu berubah menjadi asap dan tampaknya membuka jalan di kehampaan ini. Dia akan memasuki bagian itu. Saat dia hendak melarikan diri, mahkota di tangan Wang Lin terbang keluar. Saat diputar, itu memancarkan cahaya 5 warna. Kemudian sebuah mawar muncul, dan saat bunga itu mekar, bayangan seorang wanita muncul. Wanita itu dipenuhi dengan arogansi dan keindahan yang mutlak. Setelah dia muncul, dia mengarahkan tangannya ke pria berjubah naga. Dengan ujung jarinya ini, pria berjubah naga itu mengeluarkan auman yang menyedihkan dan tidak bisa lagi melarikan diri. Seolah-olah dia sedang ditarik, dan dia berubah menjadi sinar cahaya dan diserap oleh mahkota. Wanita cantik itu berbalik dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar, dan dia akhirnya menghilang. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Yimuzi dan lainnya, bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia dengan cepat mengambil mahkota itu dan dengan dingin menatap Yimuzi dan Wudoken. Dua orang ini sekarang tidak mengancam Wang Lin. Kultivasi mereka sudah disegel dengan serius dan akan terus disegel. Lalu tatapan Wang Lin beralih ke Mungazer yang memancarkan aura dewa kuno. Lalu dia membuka mulutnya dan mengaum. Raungan dari tubuhnya yang 1000 kaki tidak lebih lemah dari Mungazer karena itu adalah suara dewa kuno. Saat dia mengaum, itu menggetarkan surga, bahkan kekosongan ini tampaknya tidak mampu menghentikan deru dewa kuno. Gemuruh tak berujung terbentuk dan ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya ada satu makna yang terkandung di dalam raungan ini dalam bahasa para dewa kuno, dan itu adalah tantangan. Setiap anak dewa kuno harus menantang dewa kuno lain sebagai jalan menuju kedewasaan. Wang Lin yang memiliki warisan pengetahuan Tusi, tahu betul. Untuk klan dewa kuno, untuk beralih dari 3 bintang menjadi 4 bintang, seseorang membutuhkan aura dewa kuno dewasa. Jika tidak, tidak mungkin untuk maju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Begitu dewa kuno memperoleh 4 bintang, mereka akan memiliki kualifikasi untuk dewasa. Dan ini adalah kualifikasi untuk ditantang. Raungannya adalah untuk memberitahu dewa kuno di dalam Mungazer bahwa dia ingin menantangnya. Saat deru Wang Lin keluar, raungan keluar dari dalam Mungazer. Mungazer membuka mulutnya dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ada seseorang terjerat dalam tentakel. Orang ini seukuran dengan kultivator normal, tetapi dengan 5 bintang kabur berputar di dahinya. Dia terjerat oleh tentakel saat dia menatap Wang Lin. "Anggota klanku, aku menerima tantanganmu untuk perjalananmu ke dewasa." Saat Dewa Kuno Bintang 5 berbicara, tentakel di sekitarnya semuanya melonggarkan satu persatu. Dia kemudian bergerak maju dan berjalan 3 langkah. Setelah langkah pertama, tubuhnya tumbuh hingga tingginya 300 kaki, dan aura yang kuat muncul. Kemudian setelah langkah kedua, ia langsung menjadi raksasa 1000 kaki, dan aura kuno mengelilingi daerah itu. Saat dia mengambil langkah ketiga, tingginya menjadi 3000 kaki dan seperti dewa. Yimuzi terkejut saat dia melihat semua ini. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Suemyu ini telah menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Orang ini sebenarnya adalah dewa kuno. Saat dia dikirim ke sini oleh kepala tetua keluarga, dia mendapatkan rincian tentang Mungazer dan mempersiapkan dirinya dengan saksama. Meskipun dia terkejut, dia tidak melupakan tugasnya. Setelah menonton Dewa Kuno Bintang 5 berjalan keluar dari mulut Mungazer, dia tidak ragu untuk masuk di dalam. Dia melesat langsung ke mulut Mungazer. Meskipun kultivasinya telah menurun drastis, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap, dia menghilang ke mulut Mungazer. Ekspresi Wudoken agak rumit. Dia telah melihat beberapa catatan di aliansi dan tanpa sengaja menemukan identitas Mungazer. Jadi dia tahu ada sesuatu di dalam Mungazer yang disebut bunga bulan. Catatan mengatakan bahwa Mungazer bunga bulan dapat digunakan untuk memurnikan harta semi nirvana. Jika aku bisa mendapatkannya dan memperbaiki harta semi nirvana, maka aku dapat mengganti Suan Bao dalam kelompok tetua. Dia mengepalkan giginya dan mengejar Yimuzi. Saat Mungazer menutup mulutnya, dia masuk. Hanya King Sui yang tidak memasuki mulut Mungazer. Dia mengerutkan kening saat dia menyaksikan Wang Lin dan Dewa Kuno Bintang 5 yang besar. Anggota klan,
namaku Lou Chen. Mata Dewa Kuno Bintang 5 dipenuhi dengan aura kuno saat ia melangkah maju. Dia tidak mengepalkan tangan tetapi memukul dengan telapak tangannya. Ada suara gemetar surga dan jejak tangan raksasa terbentuk dari tangan Lou Chen dan langsung melesat ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Sidik jari ini mirip dengan yang ada di alam surgawi, tetapi juga sangat berbeda. Itu menembak langsung ke arah Wang Lin, dan tangan Lou Chen mengikuti langsung setelah sidik jari. Wang Lin menarik napas dalam. 4 bintang di kepalanya berputar, tangannya menunjuk ke atas, dan bahasa Dewa Kuno keluar dari mulutnya. Karena dia sekarang Dewa Kuno Bintang 4, dia bisa menggunakan beberapa mantra Dewa Kuno. Wang Lin telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Dalam sekejap, pusaran raksasa muncul di hadapannya. Senjata Dewa Kuno. Saat Wang Lin meraung, semburan petir ungu keluar dari pusaran dan kemudian tombak panjang terbang keluar. Tombak ini ilusi, dan seperti dibentuk oleh petir ungu. Wang Lin meraih tombak dan menyapu ke depan. Itu bertabrakan dengan sidik jari yang masuk. Gemuruh keras dipicu saat bertabrakan, dan sidik jari dipotong menjadi 2. Namun tombak Wang Lin segera diraih oleh Lou Chen. Dengan remasan, guntur keluar dari tombak dan kemudian tombak itu runtuh. Wang Lin mengambil langkah. Meskipun tubuhnya lemah dibandingkan dengan Lou Chen, dia masih mengeluarkan aura yang mengesankan. Tangannya membentuk kepalan dan dia membuangnya. Lou Chen menatap Wang Lin dengan tatapan yang kompleks. Dia terpaksa mengkonsumsi bintang untuk menyuling Jisiantian menjadi boneka. Meskipun dia telah meninggalkan tubuh Mungazer, ada kesulitan yang tak terkatakan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah dia adalah Mungazer atau Dewa Kuno. Dia telah berasimilasi dengan Mungazer ini terlalu lama. Pikirannya diserang oleh Mungazer. Dalam pandangannya, dia tidak layak disebut Dewa Kuno. Dia hanyalah boneka dari Mungazer. Dia selalu berjuang antara apakah dia harus memberikan warisan kepada Wang Lin atau melahap Wang Lin. Sementara dia berjuang saat dia secara sukarela memberikan bintang kepada Jisiantian. Mungkin dalam hatinya dia bermaksud untuk memberikan bintang itu kepada Wang Lin. Pada saat ini dia menarik napas dalam, tangannya mengepal, dan dia meninju. Ada ledakan, dan Wang Lin merasa lengan kanannya mati rasa dan dia dipaksa kembali. Lou Chen juga dipaksa mundur beberapa langkah, dan bintang-bintang di antara alisnya menjadi lebih kabur. Alasan Wang Lin menantang Lou Chen adalah karena dia tahu bahwa meskipun Luo Chen bukan anak Dewa Kuno, dia sangat lemah sekarang. Bintang-bintang di antara alis Lou Chen menjadi buram membuktikan maksudnya. Berbeda dengan Wang Lin yang hanya memiliki 4 bintang, bintang-bintang itu padat dan bersinar terang. Lebih penting lagi, Wang Lin adalah keturunan bangsawan. Bahkan jika Dewa Kuno biasa telah melahap bintang Lou Chen dan tingkat kultivasi mereka menjadi lebih tinggi dari Wang Lin, mereka masih akan tidak cocok dengan mantra klan kerajaan. Klan kerajaan para Dewa Kuno adalah raja asli. Tidak hanya mereka bisa menggunakan mantra klan kerajaan, mereka juga memiliki senjata klan kerajaan. Saat dia mundur, Wang Lin maju selangkah dan menyerbu Lou Chen. Keduanya terus bertukar tinju satu sama lain. Riak bergema dan gemuruh keras menyebar melintasi kekosongan. Pada awal pertempuran, Wang Lin berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi semakin ia bertarung, semakin ganasnya dia. Wang Lin secara bertahap menjadi akrab dengan kekuatan Dewa Kuno Bintang 4 saat ia bertarung. Seringkali badai yang kuat akan muncul dengan setiap pukulan. Pukulan juga berisi mantra para Dewa Kuno, sehingga pertempurannya dengan Lou Chen menjadi lebih intens. Dengan keras, keduanya berpisah. Saat Wang Lin mundur, dia mengangkat tangannya dan matanya menyala. Dia mulai mengucapkan mantra dalam bahasa Dewa Kuno dan kemudian bayangan Dewa Kuno yang menjulang muncul di hadapannya. Itu segera mengeluarkan raungan ke arah Lou Chen. Tatapan kompleks di wajah Lou Chen menjadi lebih intens, dan dia juga mengangkat tangannya. Bayangan Dewa Kuno muncul di belakangnya, dan itu lebih tinggi dari 100.000 kaki. Tubuh raksasa ini sangat kembung, itu terlihat lebih seperti Mungazer daripada Dewa Kuno. Yang bahkan lebih mengerikan adalah bahwa ada baju besi di sekitar raksasa ini, dan hanya aura yang mengesankan sudah cukup untuk membuat kultivator biasa kehilangan akal mereka. Saat raksasa berlindung itu meraung, Wang Lin dan Lou Chen mendekat satu sama lain sekali lagi, menyebabkan ledakan bergema sekali lagi. Kali ini bukan hanya mereka berdua yang bertarung, bahkan raksasa di belakang mereka mulai bertarung. Saat Wang Lin tertawa, mengulurkan tangan dan mengingat kembali senjata yang dilihatnya digunakan Tuosen dalam tubuh Dewa Kuno. Harta kehidupan Dewa Kuno Tusi, tombak pembunuh dewa. Saat dia memikirkan tombak, bahasa para Dewa Kuno keluar dari mulutnya. Meskipun dia tidak bisa memanggil tubuh sebenarnya dari harta hidup Tusi dengan kekuatan bintang 4-nya, dia bisa memanggil ilusi. Saat Wang Lin mengulurkan tangan, sejumlah besar kabut merah muncul entah dari mana. Kabut merah ini bergejolak dan berkumpul di tangan Wang Lin. Kemudian tombak sepanjang 1000 kaki muncul. Tombak ini panjangnya 1000 kaki dan lebarnya 10 kaki dan menyala merah. Itu adalah tombak pembunuh dewa yang sangat terkenal dari klan Dewa Kuno. Bahkan kekosongan mulai berputar di sekitarnya, dan saat tombak itu dengan lembut menyapu, benda seperti jaring muncul.
Objek seperti jaring di kekosongan dibentuk oleh formasi kuat yang memotong energi asal. Biasanya itu tidak mungkin untuk muncul, tetapi di bawah ayunan tombak pembunuh dewa, itu dipaksa untuk menunjukkan bentuk aslinya. Tombak pembunuh dewa adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Saat klan kerajaan dewa kuno mencapai dewasa, mereka akan memilih senjata. Senjata-senjata ini diturunkan dari generasi sebelumnya, tetapi hanya klan kerajaan yang bisa menggunakannya. Saat Lou Chen melihat tombak pembunuh dewa, tatapan rumit di matanya menjadi lebih kuat. Dia bisa mengatakan bahwa warisan dewa kuno Wang Lin sangat mulia. Dia berspekulasi bahwa orang ini adalah junior yang telah menerima warisan kerajaan dan berlatih sebagai dewa kuno sendiri. Namun setelah dia benar-benar melihat tombak pembunuh dewa, dia tidak hanya dapat mengkonfirmasi spekulasi itu, dia juga tahu dari mana warisan Wang Lin berasal. Tusi, aku tidak mengira bahkan dia sudah mati. Lou Chen menghela nafas. Emosi kompleks di matanya menghilang, dan digantikan dengan tatapan lembut. Pewaris Tusi, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan tombak pembunuh dewa ilusi ini yang dapat Anda gunakan. Seolah-olah simpul dalam hati Lou Chen telah dilonggarkan. Sambil tertawa, mengulurkan tangan dan tulang di lengan kanannya mulai bergerak. Paku tulang keluar dari kulitnya, dan dalam sekejap lengan kanan Lou Chen ditutupi paku tulang. Itu memanjang dan dalam sekejap panjangnya 1000 kaki. Itu membentuk senjata yang sangat aneh namun ganas. Wang Lin mencengkeram ilusi tombak pembunuh dewa dan niat bertarung memenuhi tubuhnya. Saat dia memegang tombak, perasaan bahwa dia adalah Tusi muncul sekali lagi. Saat ini Lou Chen adalah satu-satunya orang dalam visinya. Aku dewa kuno Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan tombak pembunuh dewa maju. Dia mendengar suara letupan dan kemudian jaring besar muncul di depannya. Jaring ini ilusi dan menutupi seluruh kehampaan. Lou Chen tertawa dan juga mendekat. Sengat yang dibentuk oleh lengannya terayun ke depan dan secara langsung cocok dengan dewa pembunuh Wang Lin. Ada ledakan saat itu berdua bertabrakan. Kemudian suara letusan bergema saat keduanya terus bertarung. Pertempuran sengit mereka menyebabkan objek seperti jaring muncul. Niat pertempuran mengisi mata Wang Lin, dan selama pertempuran, dia melemparkan tombak pembunuh dewa. Lalu kedua tangannya bertemu di hadapannya dengan ibu jari dan jari telunjuknya diikat, membentuk berlian. Dia berteriak, segel pembunuh dewa. Segel pembunuh dewa ini adalah salah satu mantra para dewa kuno, dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh garis keturunan kerajaan. Tombak pembunuh dewa terbang seperti kilat ke arah Lou Chen. Pada saat yang sama, segel pembunuh dewa menembak dalam bentuk berlian dan melintas ke depan. Lou Chen tertawa dan berteriak, bagus! Dia melambaikan tangan kanannya dan bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa, menciptakan gelombang kejut yang luar biasa. Kemudian segel pembunuh dewa tiba dan badai yang tak terbayangkan meletus di kehampaan. Badai ini menyapu kekosongan ini saat sejumlah besar jaring terungkap. Saat jaring melintas, dua sinar hantu muncul di bawahnya. Sinar hantu menunjukkan tatapan dingin dan kejam, seolah-olah ia melihat melalui jaring dari luar. Mungazer Dewa Kuno.